Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ade Farul di channel Irfan Ramadan. Pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, saya akan berbincang-bincang dengan anak muda yang mempunyai talenta yang sangat bagus. Pertama adalah yang bernama Irfan Ramadan ini. Irfan Ramadan adalah seorang pemuda yang hafiz Quran. Kalau hafiz Quran sering kita dengarkan. Tapi bagaimana kalau seorang yang Allah takdirkan mempunyai ujian, dia seorang tunanetra atau kita sebut juga disabilitas netra atau difabel netra. Nah, tampaknya tidak mungkin ya kalau kita baca Al-Quran kalau tidak membacanya. Tetapi Ustadz muda kita ini, Ustadz Irfan, mampu menghafalkan Al-Quran yang 30 juz ini dengan keterbatasan. Nah, kita akan bincang-bincang apa sih tekadnya, apa keinginannya, kok bisa-bisa aja mau menghafal Quran. Kita akan sapa di depan sana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, senang sekali nih saya Ade Farul berbincang-bincang dengan Ustadz muda kita, Ustadz Irfan. Kita akan bincang-bincang mengenai hal yang terkait dengan bagaimana cara menghafal Quran di tengah kekurangan kita, bagaimana metode yang dilakukan, kemudian belajarnya di mana. Baik, boleh memperkenalkan diri dulu, Ustadz Irfan Ramadan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan. Usia saya sekarang 26 tahun. Saya asli dari Sukabumi. Alhamdulillah, kegiatan sehari-hari saya sekarang mengajar tahfiz sambil belajar. Ya. Mungkin gitu. Nah, kemudian sekarang ini sudah berapa juz kalau kita lihat untuk seorang hafiz? Ya, gimana Ustadz? Berapa juz sudah dihafal? Atau 30 juz ya? Alhamdulillah sudah 30 juz. Alhamdulillah. Nah, bisa diceritakan Ustadz Irfan mengenai kenapa Ustadz Irfan ini ingin menghafal Quran dan bagaimana caranya? Ya, baik. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa menghafal Al-Quran walaupun dengan keterbatasan. Awalnya dulu saya nggak ada niat ya, nggak ada keinginan untuk bisa menghafal Al-Quran. Ketika saya dikasih ujian, dikasih anugerah sama Allah, diambil penglihatan saya dari situ mulai ngedrop, kayaknya mulai nggak bisa lagi ngejalanin hidup. Nah, sebelum itu, awal kali kehidupan Ustadz Irfan ya, apakah tidak melihat dari kecil atau memang ada usia tertentu ketika Allah uji dengan tidak melihat? Tanya dari situ dulu ya, baru saya nanti masuk ke saya mulai menghafal Al-Quran. Waktu itu saya nggak bisa lihat, nggak dari lahir, dari usia 14 tahunan. Yang sebelah kiri mata saya itu diambil penglihatan oleh Allah SWT ketika saya masih SD. Dan yang satunya sebelah kanan itu ketika saya sudah lulus SD, kira-kira usia saya 14 tahun. Oh, jadi pernah melihat berarti ya, tahulah kondisi alam kita ya. Nah, kemudian ketika Allah uji kita dengan tidak melihat di usia berapa tepat itu? Tepatnya di usia 14-15 tahun baru saya tidak bisa melihat dua-duanya. Nah, bagaimana respon dari Ustadz Irfan ketika Allah uji dengan tidak melihat di usia 14 tahun ini? Sementara kan 14 tahun usia bermain, bersenang-senang dan sebagainya. Ya tentunya saya sangat sedih sekali ya, sangat terpukul. Waktu itu kan usia saya masih
muda juga, masih 14, 15, masih seneng-senengnya main, masih asik main sama teman-teman, masih senang main bola, itu kemana-mana lah sama teman-teman. Seketika saya tidak bisa melihat gitu, dikasih ujian. Pasti itu sangat berat, sangat ngedrop sekali lah, ngedown gitu. Hampir-hampir saya juga dulu berpikir nggak mau lagi ngejalanin hidup. Udah aja lah gitu, kalau takutnya kan ke depannya saya ngerepotin orang, ngerepotin keluarga, terus intinya saya belum bisa terima lah waktu itu. Reaksi keluarga gimana waktu itu, Bapak Ibu? Keluarga pastinya sedih ya, nenek apalagi nenek, orang tua, ibu pasti nangis ya, sedih karena nggak percaya ya. Waktu itu posisinya saya nggak bisa melihat dua-duanya itu ketika saya ada di pesantren. Jadi sebelum ke pesantren saya itu masih bisa lihat, masih tahu gitu, oh ini wajah orang tua saya begini, oh begini. Ternyata pas ketika saya pulang dari pesantren, mata saya nggak bisa lihat dua-duanya. Pastilah kaget, sedih. Saya Nah, dianterin itu sama teman-teman ketika saya. tidak bisa melihat karena sakit atau ada kecelakaan atau ada sesuatu? Kecelakaan alhamdulillah nggak ada ya. Emang waktu kecil saya hobinya main bola, main-main gitu. Awalnya cuma sakit-sakit biasa aja. Sakit gitu. Sakit perut. Biasalah sakit-sakit anak kecil gitu. Biasa nggak ada yang sangat parah. Biasa aja sakitnya. Emang awal-awalnya matanya merah, merah-merah dulu. Terus diobatin, obat tetes, obat oleh. Ya seketika tambah buram, semakin hari semakin buram, begitu aja. Itu di Langsung, Sukabumi Pak Desti ya? ya waktu itu masih di Sukabumi. Posisinya saya waktu itu lagi mondok di pesantren Salaf. Oke. Kita. Nah, kemudian sebelum kita cerita tentang Irfan, kalau Irfan sendiri berapa orang usia kakak atau adiknya? Alhamdulillah saya 8 bersaudara. Punya adik 5 dan kakak 2. Oke ya. Jadi dari keluarga kakak ada atau adik hanya Irfan ya yang alloji ya? Hanya saya aja. Nah, kemudian bagaimana mengarungi kehidupan dari umur 14 tahun ketika udah dinyatakan total sampai usia sekarang 26 tahun ya? Proses itu apa yang dijalankan? Gimana, Tad? Bagaimana proses dijalankan dari mulai Allah takdirkan 14 tahun sudah tidak melihat sampai usia 26 tahun sekarang ini? Prosesnya agak mudah ya, perjalanan hidup saya selama saya nggak bisa melihat. Awal-awal saya nggak mau keluar, nggak berani keluar. Di rumah aja ngurung selama berbulan-bulan. Mungkin hampir 1 tahun kali saya nggak pernah keluar, di rumah aja terus. Saking terpuruknya ya. Ya dari situ saya sering berdoa sama Allah. Sambil ini juga dikuatin juga sama orang tua, orang-orang terdekat. Saya berdoa, ya Allah, kalau misalkan saya nggak bisa melihat, terus ke depannya bakal ngerepotin semua orang, ngerepotin keluarga, ya Allah, cabut saya nyawa saya cabut aja ya Allah. Saya nggak mau lagi ngejalanin hidup. Tapi ke depannya kalau saya bisa bermanfaat bagi orang lain, nggak banyak nyusahin orang tua, ya Allah panjangkan umur saya. Ya alhamdulillah, saya sering ngedoa seperti itu, akhirnya Allah mengabulkan doa saya. Saya panjang umur. Ketika itu saya berpikir lagi, saya masa harus di rumah terus begini, nggak ada kegiatan, nggak bisa nuntut ilmu. Saya dari situ yakin niat dalam hati, ya Allah saya pengen ke pesantren lagi, walaupun kondisi saya seperti ini. Sekarang saya udah bisa ikhlas, udah bisa terima, walaupun saya begini. Saya niat mau menuntut ilmu lagi. Saya waktu itu bilang ke orang tua mau berangkat ke pesantren lagi. Alhamdulillah, saya berangkat ke pesantren waktu itu di Sukabumi, belajar kitab, dengerin. Kalau guru lagi ngajarin, saya dengerin aja. Nah, ketika dengerin itu, Ustadz Irfan sudah bisa baca Braille nggak? Seperti umumnya orang-orang tunanetra lain atau disabilitas? Belum. Karena saya mungkin ya maklum, mungkin saya ada di desa, orang tua saya juga pengetahuannya terbatas mungkin ya. Jadi nggak tahu tuh yang namanya Braille itu, nggak tahu. Tahu-tahu tuh sekarang-karang ini, pas ketika saya sudah masuk pesantren Quran. Dulu nggak tahu, makanya saya nggak lanjut sekolah, nggak tahu sekolah SLB, itu nggak tahu. Sama sekali, nggak tahu. Ya, jadi saya dengerin aja kegiatannya, ngaji di pesantren itu. Jadi saya 14 tahun sudah divonis tidak bisa melihat, langsung ke pesantren? Atau setahun ya tadi ya, setahun di rumah dulu, merungin diri, mungkin
berpikir gimana hidup saya setelah itu ya. Nah, kemudian proses kita mau ke pesantren, mau dengar ustadz atau guru baca kitab, sampai akhirnya sekarang menjadi hafal Quran gimana tuh? Nah, ketika itu saya ke pesantren, memutuskan untuk balik lagi ke pesantren kitab. Saya dengerin, belajar kitab Safinah, kitab alat, saya dengerin itu. Alhamdulillah, Allah takdirkan saya juga diberikan kemudahan. Saya bisa hafal Safinah aja, hafal kitab alat, dan ada juga kitab-kitab yang lainnya. Alhamdulillah saya belajar hadis juga sedikit-sedikit dulu ya. Nah, ketika itu saya terus saja dengerin pesantren sampai singkat cerita saya pindah ke pesantren di daerah Cianjur. Nah, itu masih pondok kitab juga. Dari situ saya pindah lagi pesantren di daerah Ciamis. Nah, awal saya bisa menghafal Al-Quran dari sini di pesantren Ciamis ini ya. Baru saya menghafal juz 30, surat-surat pendek. Nah, itu gimana proses belajar dari baca kitab ya, yang bisa kita hanya menggunakan pendengaran? Iya, pakai pendengaran. Oh iya, awalnya memang sebelum ke pesantren itu, sebelum ke pesantren tahfiz itu saya tuh diajarin dulu sama nenek ya. Iya. Diajarin ngapal surat Al-Mulk, masih ingat. Dibacain sama Tabarakalladzi ya. Iya, kok mudah gitu. Satu surat Al-Mulk itu nggak perlu berhari-hari saya bisa hafal, bisa lancar. Nah, dari situ saya pikir, aduh, kok gampang ya, mudah ya. Nah, mungkin dari situ awalnya. Nah, ketika saya mondok di Ciamis itu, mulailah saya melanjutin ngapal juz 30, dibacain sama guru ngaji, surat-surat pendek dulu, dari surat An-Naba ya sampai Anas. Nah, barulah dari situ saya karena nggak betah ya. Terus singkat cerita ada punya teman di Jakarta. Saya mainlah ke rumah teman saya. Ketika saya main ke rumah teman saya, niatnya mau ngajakin ke pesantren lagi bareng, ternyata teman saya nggak berangkat lagi ke pesantren. Yang boleh nggak diceritakan, bagaimana proses belajarnya antara guru membacakan surat Abasa misalnya atau surat Al-Mulk, kemudian kita ikutin, kemudian kita ulang lagi. Bagaimana prosesnya? Contoh guru begini ya, ini contoh sedikit aja ya. Contoh guru amma yatasaalu. Baru saya baca, ngikutin. Saya dengerin dulu, kalau saya sudah bisa baru saya ngikutin. Amma yatasaalun gitu. Terus saja. Sampai kadang-kadang 4 ayat, 5 ayat itu prosesnya ya Allah. Perjuangannya benar-benar butuh perjuangan lah. Artinya kita nggak tahu ya Braille Quran, atau kita tidak bisa tahu ya alif itu, ba itu seperti apa ya, walaupun kita pernah lihat tahu ya, misalnya alif lurus, ba itu ada titik di bawah, pernah tahu ya gitu ya. Pernah tahu sih kalau itu, kalau titik batu di bawah pernah tahu memang. Cuman kalau Braille itu sama sekali nggak tahu saya. Oh, jadi kekuatan hafalan aja dengan pengulangan dari ustadznya ya? Iya, pengulangan sampai singkat cerita saya masuk ke pesantren tahfiz di Bogor. Nah, ini pertama kali saya tahu pesantren tahfiz. Dulu saya dalam hati, apa ya pesantren tahfiz Al-Quran? Saya dulu nggak tahu murotal Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nah, ketika mondok di Bogor ini baru pertama kali dengar murotal, baru tahu gitu. Oh, murotal tuh ini maksud murotal tuh. Barulah dari situ saya belajar dengerin murotal Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Abdurrahman Al-Ausi, Misari Rosid. Ketika saya tadi diajakin sama teman mondok ke Bogor, ikutlah saya tuh. Artinya ikut di pesantren di Sukabumi bukan pesantren khusus disabilitas netra ya? Bukan, ya? Jadi umum semua. Umum, saya nggak pernah mondok gabung sama tunanetra, makanya itu enggak. Nah, mungkin kemudian waktu di Sukabumi, kita belajar sama guru-guru itu, ada orang lain selain kita yang belajar hafal Quran dengan sesama kita? Nggak ada. Semuanya masih khusus ya? Khusus ya? Iya. Ustadznya atau kiainya ya? Iya, alhamdulillah ngasih pelajaran. Jadi bareng-bareng belajarnya sama orang awas ya, sama orang yang bisa lihat.
Jadi yang nggak bisa lihatnya cuma saya doang. Kalau orang lain ditulis, kalau saya didengerin aja gitu. Nah, mendengarkan kalau Ustadz tidak ada, dengar rekaman. Atau kita minta Nah, dicek kalau audionya. ini posisinya ketika pakai rekaman ini, ketika saya sudah masuk pesantren tahfiz di Bogor. Oke, itu tahun berapa tuh kalau musing? Kira-kira saya masuk pesantren tahfiz, khusus tahfiz itu ya, akhir 2014 waktu itu. 2014. Nah, sebelum kita ke pesantren Bogor itu, Irfan udah hafal itu sama atau ada surat-surat lainnya? Ya, sama itu yang belajar di Amis itu di guru saya dibacain. Itu tanpa murotal, itu cuma dibacain aja. Oh, dari Abasus sampai Anas ya, diulang-ulang terus sampai kita hafal ya. Ya, alhamdulillah. Nah, modal dari 1 juz itu akhirnya kita hijrahlah ke Bogor itu. Ya, karena diajak sama teman saya yang ada di Jakarta itu, diajakin. Nah, teman itu disabilitas atau tidak? Bukan, orang umum, orang awam. Nah, oke, akhirnya ketemu ustadznya di Bogor. Di situ mukim kita akhirnya. Alhamdulillah mukim mondok di situ. Nah, itu gimana Bagaimana lagi proses untuk hafal Quran itu yang 6.660 ayat Nah, itu? saya juga nggak kepikiran kok saya bisa masuk pesantren tahfiz karena awalnya nggak ada niat, nggak ada rencana. Ya saya ngikutin ini aja, ngalir aja gitu. Kalau diajak orang mondok sini ikut. Nah, kebetulan waktu itu teman saya ngajaknya ke pesantren tahfiz. Sudah saya Bismillah lah ikut. Nah, ngizinin gak ngizinin waktu itu orang tua, pokoknya saya pengen ngapal Quran itu niat. Baru dari situ ada niat keinginan pengen menghafal Al-Quran. Ketika waktu saya nyampe di Bogor, saya juga bingung. Saya ngapalnya gimana ini? Siapa yang mau bacain saya? Gimana caranya? Saya juga bingung waktu itu. Dan sekali lagi, di Bogor itu bukan pesantren khusus buat disabilitas netra ya? Karena itu khusus orang umum. Saya doang yang disabilitas. Ya. Nah, gimana tuh prosesnya? Sampai kita mungkin berdarah-darah gitu ya, begadang, kita harus ingat terus bagaimana? Itu sangat spesial sekali ya, karena banyak kenangan ya, banyak perjuangannya di situ. Waktu saya masuk mungkin ya teman-teman juga nggak nyangka kalau saya bakalan bisa gitu ngapal Al-Quran. Karena waktu itu saya Quran Braille gak bisa. Ada juga salah satu teman yang nanya, ente gimana ntar ngapalnya? Bang bisa. Sampai ada yang ngomong gitu, ada waktu itu. Saya dari situ sering nangis, sedih. Ya Allah, ketika saya sudah berapa minggu, 1 minggu, 2 minggu di sana, bingung. Ya Allah, saya belum bisa ngapal Quran. Saya nangis. Ustadz waktu itu belum ada yang nanya, kamu harus begini, belum. Nah, hanya modal dari pesantren di Sukabumi itu ya? Ya, di Ciamis Sukabumi itu. Saya bingung gimana ini. Mungkin ustadz-ustadznya atau mau nyoba dulu saya diuji dulu sama Allah atau gimana. Jadi saya waktu itu bingung dulu. Ya Allah, saya ngapal gimana? Teman-teman saya sudah ada yang setoran setengah halaman, 1 halaman, ada yang sudah hafal 5 juz. Saya waktu itu belum. Waktu itu usia saya sudah berapa ya? 18 atau 19. Saya bingung. Nah, alhamdulillah waktu itu ada teman saya yang baik tuh, baik hati, kakak kelas saya yang mau bacain. Ayo, itu orang awas ya? Orang bisa lihat. Nah, jadi teman-teman ya, YouTuber Irfan Ramadan, kalau saya katakan itu orang awas, berarti orang yang melihat ya. Jadi itu perbedaan mereka mengidentikan kalau ada penyebutan orang awas berarti orang yang melihat. Ya silakan. Waktu itu sebelum itu, bagaimana melepaskan anaknya dari Sukabumi ke Bogor? Tentu kan berat. Gimana nanti jalannya, makannya, minumnya, kehidupannya, bagaimana tuh orang tua melihatnya ketika kita mau berangkat lah dari Sukabumi ke Bogor? Ya mungkin saya cerita dulu ini ya, yang tadi saya cara ngapal ya. Iya. Gimana melepas Irfan dari Sukabumi ke Bogor, seorang diri berarti kan? Ya, waktu itu saya tanpa dianterin sama orang tua. Berangkat sendiri? Saya berangkatnya bareng teman, sama orang tuanya teman saya, sama kakak ipar ada. Oke. Orang tua izinnya saya lewat telepon aja. Waktu itu bapak saya nggak ngizinin awalnya. Kalau ibu alhamdulillah ngizinin. Ya, tapi pada akhirnya ketika saya sudah berangkat, alhamdulillah orang tua dukung, ngizinin, alhamdulillah. Nah, kembali lagi pada proses belajar di Bogor itu. Pesantren apa tadinya namanya? Alhamdulillah waktu itu saya sudah jalan 2 minggu kan ya di Bogor. Saya nangis-nangis, gak bisa ngapal waktu itu juz 2 ingat saya.
Ya intinya waktu itu saya sampai nangis-nangis, ingat gak bisa ngapal tuh. Alhamdulillah ada kakak kelas yang sudah lama tinggal mondok di situ, inisiatif gitu ngajarin saya, mau ngebacain, namanya waktu itu Kak Mukhtar ya, Ustadz Mukhtar. Ada juga, mungkin nanti bisa dengar juga nih kawan saya. Ini saya sangat berterima kasih sekali sama kakak teman saya, Kak Mukhtar, Kak Lutfi, Ustadz Kak Urwah ya, Ustadz Fakih yang ada di Anur, pesantren Tahfiz Anur di Bogor. Dan juga teman-teman saya yang lainnya yang uh, saya nggak bisa saya sebutkan satu-satu karena mungkin lupa ya, banyak juga yang bantu alhamdulillah. Nah, saya dibacain satu ayat demi ayat. Alhamdulillah saya bisa ngapal satu hari sampai satu halaman, dua halaman. Alhamdulillah maksimal sampai dua halaman saya bisa ngapal. Dari situ saya senang sekali. Ya Allah. Nah, waktu ngafalnya pagi, siang, sore, atau subuh, atau malam hari itu? Nah, itu waktunya fleksibel aja. Itu tergantung yang bacain ya. Kalau Oke. misalnya bacanya siapnya pagi, ya pagi. Jadi Oke. nggak bisa semau-maunya kita, nggak bisa. Jadi kita ikutin jadwal teman kita itu ya, kapan, apa hari Senin, Selasa, jam berapa, kita ikutin aja ya. Nah, Nah, dari situ saya bingung gimana ya, karena nggak enak kan dibacain terus sama teman. Ya udah saya usulan sama pimpinannya, sama ustadznya. Karena waktu itu belum ada respon juga, jadi dari ustadznya ya udah saya datengin ke rumahnya, minta saran gimana baiknya gitu. Alhamdulillah akhirnya ustadznya ngasih saran, di jadwal 4 orang santri suruh fokus untuk bacain saya ngapal dalam 1 minggu itu 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, hari Senin orangnya beda gitu, intinya ada 4 orang lah dalam seminggu. arti dikirim supaya nggak repot juga, karena juga dia lagi belajar ya. Iya, alhamdulillah dengan berjalannya waktu 4 orang itu ngasih jadwal bacain saya untuk menghafal. Alhamdulillah berjalan sampai saya dapat 2 juz, 3 juz, 4 juz, sampai 5 juz. Alhamdulillah. Sampai waktu itu ada ujian tes 5 juz saya lulus. Nah dari situ saya bingung juga karena kata saya nih masih banyak kurangnya gitu, masih banyak waktu lowong, banyak waktu luang yang nggak bisa saya maksimalkan untuk menghafal. Gimana caranya tanpa merepotkan teman saya supaya saya bisa ngapal mandiri. Saya kepikiran pakai HP. Kata saya nih orang-orang dengerin HP, dengerin lagu bisa hafal. Bisa bisa juga ini bacaan Quran direkam ke HP lalu saya dengerin, saya hafal sendiri. Nah, dari situ saya punya ide sendiri, Ustaz. Jadi tanpa dikasih tahu orang lain, saya inisiatif sendiri pengen pakai audio, pakai rekaman HP supaya tambah tambah banyak hafalannya gitu. Enggak, jadi dibantu pakai rekaman, dibantu pakai dibacain sama temen juga. Waktu itu saya izin sama ustadznya khusus untuk naruh rekaman Quran untuk saya ngapal. Alhamdulillah diizinin, saya pegang HP kecil tuh, HP jadul lah, HP jadul lah. Itu HP itu dibawa dari Sukabumi ya? Iya. Atau di Bogor dapat HP yang jadul Enggak. itu? Kalau bawa dari Sukabumi itu khusus nelpon aja. Itunya Oh, HP. gitu ya, untuk teleponnya. Kemudian kita gunakan untuk mengisi merotal ya, atau bacaan Quran ya. Iya. Itu Nah, rekaman teman saya. Dibacain 1 halaman, 2 halaman, lalu saya hafal. wah begitu mudahnya ya. Jadi bagi teman-teman yang nonton YouTube ini, ternyata hafal Quran itu mudah sekali untuk kita ingat ya. Nah kemudian kan sehari itu 24 jam ya. Ya. Berapa jam yang Ustadz Irfan lakukan untuk menghafal Quran tuh, dari juz 1, 2, 3 dan seterusnya? Jujur saya sendiri sih 1 halaman itu bisa 40 menit, 1 jam, bahkan bisa 1 jam itu kadang 2 halaman. Tergantung dari ayatnya sendiri. Kan ayat itu ada yang mudah dihafal, ada yang ini ya, kalimat-kalimatnya itu ada yang agak ini. Meskipun menurut saya insya Allah kalau kita niat, yakin, sungguh-sungguh menghafal Quran itu gampang, mudah. Yang penting tergantung dari kitanya aja. Nah, boleh nggak nih kalau diizinkan ya, mungkin sekitar berapa ayat ya, dibacakan suratnya bebas, di mana aja, juz berapa aja, untuk teman-teman penonton YouTube Ustadz Irfan ini tahu bahwa kita sudah hafal juz ini, ayat ini, dan seterusnya. Silakan, bebas. Kalau saya akan bacakan surat Ar-Rahman ya, surat favorit saya. Mungkin beberapa Surat ayat aja. 55 ya. Ya.
Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dzul 'asfi war raihan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Masya Allah ya. Saya merinding juga dengar itu. Itu kalau bilang nada apa tuh? Nah, itu mirip-mirip nadanya Syekh Misteri Rosid. Cuman saya pakai variasi sendiri. Oh, variasi ya. Karena juga beberapa nagomnya, misalnya nagom apa ya, gitu bisa pelajaran lebih lanjut. Nah, kemudian apa nih cita-cita Ustadz Irfan ya setelah hafal 30 juz atau al-hafiznya, apa cita-cita yang akan dirintis ke depannya? Mungkin pemirsa ada yang bisa berkolaborasi dengan Ustadz Irfan, apakah nanti membuat rumah tahfiz, pesantren, atau sekolah khusus untuk para penghafal Quran. Silakan. Intinya yang paling utama awal saya menghafal Quran, saya pengen bisa bahagiain kedua orang tua saya di dunia dan di akhirat. Dan tentunya saya juga intinya pengen bisa sukses lah dunia akhirat. Tapi kedepannya saya tuh ingin bisa bangun pesantren tahfiz Quran di daerah saya gitu. Di daerah mana kalau disebutkan? Mungkin ada nanti penonton kita tergugah, Allah gerakan hatinya untuk membuka atau mendirikan pesantren bersama Ustadz Irfan Ramadan ini. Ya, karena saya lihat di daerah saya itu kayaknya butuh sekali gitu pesantren tahfiz karena masih jarang ya. Jadi saya ingin sekali gitu mengembangkan di sana, ngajak masyarakat juga supaya dekat dengan Al-Quran. Di daerah Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Sukabumi Jawa Barat ya. Dan Pangkulon, yang lebih banyak tahunya. Ya. Nah, sekarang kegiatan Irfan sehari-hari dengan sudah ada di sekarang mungkin ngajar ya katanya. Alhamdulillah sekarang saya ngajar di pesantren Darul Quran. Nah, di Darul Quran itu apakah ada orang disabilitas netra juga yang jadi ustadznya? Kalau ada sih sekarang satu yang disabilitasnya, tapi dia low vision ya masih bisa lihat gitu. Masih lihat ya. Yang total ada? Nggak ada, saya doang. Oh, berarti satu-satunya ya Irfan Al-Hafiz ini yang pelopor lah ya di pesantren yang besar, kemudian bisa membuktikan bahwa dirinya sanggup untuk menghafal Quran. Karena kalau untuk hadis ada juga upaya untuk menghafalkan. Iya, saya sebetulnya ingin sekali ya menghafal hadis-hadis karena keinginan saya ada, cuman gurunya yang untuk ngebacain itu belum. Mungkin kalau misalkan ada yang bisa ngebacain fokus untuk belajar hadis-hadis, saya siap ingin sekali gitu belajar hadis itu, ngapalin hadis. Oh iya, jadi bagi para ustadz
mungkin ustazah juga dengan suaranya bisa mendidik atau mengkader Irfan Ramadan Al-Hafiz ini untuk juga hafal Kan cita-cita hadis-hadisnya. saya juga sekarang, saya nggak pengen cuma ngajar aja, jadi saya juga pengen kedepannya bisa kuliah juga, bisa belajar ilmu yang lain, pengen. Oke, oke. Jadi kalau misalnya kuliah, nah pendidikan sekarang ya, saya lupa tadi. Terakhir apa? Ketika umur 14 kan nggak sempat sekolah SMP dan SMA. Hanya pesantren sampai akhirnya melebihi anak yang S1, S2 bisa hafal Quran. Silakan. Ya gimana, Sat? Bagaimana upaya Arifan kan sekarang nggak ada jasa, ya boleh katakan nggak ada jasa Ya, SMP, SMA, sementara Ustadz Irfan Ramadan Al-Hafiz ini mau kuliah. Gimana tuh? ya, sekarang kan dulu saya sempat sekolah formal tuh SD ya, MI. Nah, sekarang ijazah SMP, SMA-nya belum ada. Saya insya Allah pengen ngejar paket. Paket B ya untuk SMP. Iya. Dan C untuk SMA. Setelah itu mau. Memang dulu juga sempat ada gitu yang nawarin, yang nyuruh, kenapa nggak ngambil paket aja, paket B, paket C. Dulu kan saya belum kepikiran pengen fokus dulu ke Quran. Tapi sekarang kepikiran saya pengen belajar yang lain gitu. Karena syarat kuliah tuh harus ada ijazah SMA minimal ya. Iya, jadi saya rencana pengen ngejar paketnya dulu. Nah, jadi selama di pesantren di Bogor itu berapa tahun udah sampai akhirnya hafal? Di Bogor kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah hafal 10 juz, masuk 11 juz. 6 bulan 10 juz. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian juz. Jadi saya itu di Bogor tuh cuma 6 bulan doang. Ketika itu saya punya teman, kebetulan orang Tangerang. Nah, kebetulan bapaknya juga waktu itu yang ngenalin saya ke pesantren An-Nur ini yang di Bogor. Nah, waktu itu saya berikutnya juz 11, 12 sampai itu. Nah, ketika saya sudah hafal 10 juz, 11 juz, saya ditawarin sama bapak teman saya itu ngelanjutin ngapal di Darul Quran di sini. Oh, gitu. Sampai juz 30. Saya di sini cuma ikut ngapal aja, nggak ada belajaran lain, cuma ngapalin aja. Nah, dan hafalan setoran nama Syekh yang dari luar negeri. Oh, boleh sebutnya nggak Syekhnya itu? Alhamdulillah guru saya yang sangat berjasa sekali ya, memperbaiki bacaan saya, tajwid saya, Syekh Ahmad Al-Kanah. Beliau dari Suriah. Nah, jadi setelah di Bogor 10 juz, dilanjutkan di Tangerang itu? Iya, saya setoran fokus sama saya sampai sekarang ini saya juga masih setoran juga, masih memperdalam lah, memperbaiki bacaan juga supaya nggak lupa. Ustadz yang dari Syria itu tinggal di situ, membimbing terus. Iya, Wah. Cuman sekarang sudah pindah di Cianjur. Ya. Nah, bagaimana Ustadz Irfan merawat 30 juz itu supaya melekat di pikiran kita atau di daya ingat kita? Ya, dengan cara di murojaah terus setiap hari. Ya, hari ini saya murojaah juz ini, hari ini juz ini. Kalau ada yang ya sekarang juga walaupun saya sudah ngajar tapi sambil ngelancarin yang namanya hafalan kadang bisa lupa ya. Kadang lancar, kadang bisa lupa begitu, malum lah. Iya. Jadi kegiatan Ustadz Irfan sehari-hari selain mengajar, kemudian juga menghafal ya? Saya sekarang mengajar, terus tahsin sama Syekh. Ada sekarang Syekh dari Yaman. Memang itu program, semua ustadz-ustadz itu walaupun sudah ngajar harus menyotorkan hafalannya sama Syekhnya supaya memperbaiki makhrajul hurufnya ya, supaya lebih bagus lagi. Gitu. Oh, jadi tetap belajar gitu ya? Tetap belajar, nggak boleh. Belajar sambil mengajar. Belajar sambil mengajar ya. Nah, kemudian ini, tadi cita-citanya ingin membangun pesantren. Iya. Bukan hanya pesantren disabilitas ya, tapi umum ya. Umum ya. Saya pengen niatnya umum. Tadi tempatnya dekat rumah katanya ya. Insya Allah. Kemudian apa yang ingin disampaikan kepada penonton YouTube ini untuk merealisasikan mimpi Ustadz Irfan Ramadan Al-Hafiz ini? Ya, bagi teman-teman semuanya, saudaraku, saudariku ya dimanapun berada, ya insya Allah niat tujuan saya ini mulia, pengen
membangun pesantren tahfiz, dan mengembangkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, menyebarluaskan Al-Quran supaya banyak lagi anak-anak di Indonesia ini yang bisa menjadi penghafal Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran. Bagi kawan-kawan, teman-teman semuanya yang mau gabung, yang mau gabung di program pembangunan pesantren tahfiz yang saya rencanakan ini, silakan kita bersama-sama. Saya sangat senang sekali. Mungkin saya jadi pengajarnya, kawan-kawan jadi donaturnya. Amin. Ada tanah yang nyumbang, ada uang untuk bangunannya pelan-pelan ya, mungkin dari mulai fondasi, tembok, bata dan seterusnya sampai membangun pesantrennya. Ini kira-kira kalau saya mau juga tanya lebih jauh, berapa meter sih diperlukan kalau kita membangun pesantren ini untuk awalan gitu? Mungkin 100 meter, 200 meter, atau 1 hektar mungkin misalnya gitu. Mungkin ya untuk awalan tuh lebih bagusnya sih memang 1 hektar ya bagus ya, lebih bagus. Cuman ya kalau seadanya aja sekarang, kalau ada tempatnya segitu ya mungkin pertama bangunnya yang sedang-sedang aja, yang bisa menampung santri sampai 50 atau sampai 100 lah gitu. Nah, Ustadz Irfan sanggup ya untuk tinggal bersama santri lainnya yang ingin menghafalkan Al-Qurannya? Ya Allah sanggup, saya tuh niat ada, cuman yang dekengan, yang dukung ini belum ada yang bantu gitu. Jadi kalau saya berjalan sendiri susah juga, nggak bisa berkembang juga. Jadi harus tetap ada yang bantu. Nah, untuk sementara ini gimana Ustadz Irfan memenuhi kebutuhan sehari-hari lah? Makan, minum, beli baju, atau mau ya jalan-jalan sebentar, atau menikmati rezeki dari Allah misalnya? Oh, alhamdulillah sekarang saya kan ngajar di Darul Quran. Oh, jadi, ada penghasilan lah gitu ya? Ada dikasih gitu. Nah, saya dengar-dengar katanya udah berkeluarga nih, benar nggak nih? Alhamdulillah saya udah nikah. Udah nikah. Kalau istrinya awas atau disabilitas nih? Alhamdulillah istri saya bisa lihat. Alhamdulillah istri yang baik, yang solehah. Alhamdulillah. Bisa. Berarti penonton YouTube Irfan ini kalau nanti ingin merealisasikan mimpinya Ustadz Irfan Ramadan Al-Hafiz ini, istrinya sanggup. Karena diberikan kemudahan bagi Allah untuk melihat kegiatannya, misalnya membeli bahan baku, melihat lokasinya, mengumpulkan donasinya. Jadi nggak ada masalah nih ketika Ustadz Irfan Ramadan Al-Hafiz ini ada keterbatasan melihat, tapi bisa dibantu oleh istrinya yang alhamdulillah awas ya. Nah, kemudian nih yang terakhir nih, bagaimana nih Ustadz Irfan merawat hafalannya, karena kan banyak juga orang udah hafal, termasuk saya sendiri nih, baru berapa ayat bubar nih ayatnya. Gimana? Tentunya kalau untuk hafalan baru ya, mungkin ada yang baru-baru ngapal gitu ya, santri-santri, teman-teman. Nah, kalau hafalan baru itu biasanya kan kalau kita ngapal biasanya cepat hilang lagi ya. Nah, itu salah satu kuncinya. Jangan baru diulang-ulang 5 kali, 10 kali sudah ditinggalin ya. Harus terus dibaca setiap hari. Contoh saya ngapal 5 ayat nih hari ini. Besoknya nggak dibaca-baca lagi ya, sudah itu bakal lupa lagi. Kalau bisa ngapal hari ini, besoknya harus diulang-ulang terus. Kalau belum benar-benar rutin, kalau bisa dibaca ketika waktu kita sholat sunat. Nah, baca ayatnya ayat yang kita hafal. Insya Allah itu akan membantu untuk melancarkan hafalan kita supaya nempel lah, lengket gitu. Atau setelah sebelum sholat subuh atau di murojaah hafalan baru itu bagus. Iya. Ada kiat sendiri ya untuk mengingat ya. Nah, kemudian seandainya penonton YouTube Ustadz Irfan Ramadan Al-Hafiz ini ingin menjadi penghafal dan Ustadz Irfan menjadi mentornya jarak jauh, bersedia nggak nih Ustadz Irfan? Insya Allah saya siap bersedia. Kalau untuk belajar Al-Quran, tahsin Quran, saya siap bisa. Saya pasti usahakan pasti bisa. Karena sekarang juga alhamdulillah saya juga kalau ada santri yang mau setoran online, ya saya siap terus. Alhamdulillah sekarang bisa setoran online ya. Bisa. Jadi yang mau semua sahabatku dimanapun berada, Ustadz Irfan Ramadan Al-Hafiz siap menjadi mentor dengan menyetor hafalan secara online. Nah, kemudian Mas Irfan terakhir, kalau nanti ingin kita setoran atau merealisasikan mimpi Ustadz Irfan membangun pesantren, di nomor berapa nih? Boleh disebutkan nomor yang bisa dihubungi?
atau yang bisa dikomunikasikan? Ya, bisa hubungi ke nomor 0821 1328 2539. Saya ulangi sekali lagi, 0821 1328 2539. Baik, terima kasih. Ya, demikian tadi perbincangan saya dengan Ustadz Irfan Ramadan Al-Hafiz. Mudah-mudahan channel ini akan terus meningkat, dan jangan lupa di like, share, komen, dan diberikan responnya apa yang bisa kita membangun kerjasama sehingga mimpi dari seorang anak muda yang al-hafiz di tengah kekurangannya dalam hal mata atau disabilitas netra bisa terwujud dengan waktu cepat harusnya ya, tapi kita pelan-pelan. Ustadz Irfan, kita akan sudahi perbincangan kita, dan jangan kemana-mana teman-teman semua, selalu ikutin channel yang kita kelola dengan Ustadz Irfan ini. Kita akan secara reguler, secara terprogram akan membongkar rahasianya, kiat-kiatnya, gimana kita bisa menjadi seorang penghafal Quran ketika Allah mudahkan kita. Tentunya siapapun akan mudah juga untuk menghafalkan. Ya. Terakhir harapan Irfan, silakan Ustaz. Ya, harapan saya tentunya ke depannya mudah-mudahan banyak lagi orang-orang khususnya di negara Indonesia ini yang mau belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan peduli terhadap orang-orang penghafal Al-Quran, dan peduli terhadap orang-orang disabilitas seperti saya ini, baik masyarakatnya atau maupun pemerintahnya. Mudah-mudahan pemerintahnya, masyarakatnya juga bisa peduli sama tunanetra. Bisa minimal bisa bantu mendukung mereka untuk mewujudkan cita-citanya, dengan salah satunya kalau ada tunanetra itu pengen membangun salah satu pesantren atau usaha atau apa, mari kita bantu, kita dukung mereka. Ya. Mudah-mudahan ya itu. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahlul Quran. Nah, ini juga Irfan salah satu ketua di Yayasan Media Netra Sehati yang memang kita bentuk untuk kepedulian, kesetaraan, dan juga untuk memberikan perubahan yang baik untuk teman-teman disabilitas. Jadi ikuti terus di channel Ustadz Irfan Ramadan Al-Hafiz ini. Nanti bisa dilihat channelnya. Kemudian juga bisa juga dilihat nanti di channel teman-teman disabilitas, yaitu Metras Foundation. Terima kasih, saya Ade Fahrul bersama dengan Ustadz Irfan Ramadan Al-Hafiz akan terus memberikan terbaik bagi siapapun. Semoga Allah mudahkan dan Allah ringankan kita dalam berbagai aktivitas, khususnya bagi yang kita bertekad untuk menghafal Quran. Ustadz Irfan, terima kasih waktunya. Kita akan jumpa lagi di waktu-waktu mendatang. Tetap bersama Irfan Ramadan Al-Hafiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.